Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu kembali dan di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari pendidikan multikultural. Sebelumnya, semoga kalian semua selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Dari sini kita bisa belajar dimanapun, kapanpun ya, sambil kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, ini adalah suatu pengertian dari pendidikan multikultural ya. Secara luas mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus. Jadi pengertian dari multikultural di sini kita tahu bahwasannya multi ini banyak, kultural ini memang diambil dari kata budaya gitu ya. Di sini membentuk suatu persepsi bahwasannya multi ini terdapat pada usia. Usia itu banyak ya. Di sini juga mungkin kalian dalam satu kelas tidak semuanya sama usianya. Gender pun demikian, ada laki-laki, perempuan. Agama seperti yang kita ketahui di Indonesia ini ada kurang lebih ya, itu ada sekitar 5 agama. Status sosial ekonomi ya. Status sosial ekonomi ini berkaitan memang dengan tinggi rendahnya prestur ya yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan kedudukan yang dipegangnya di dalam suatu masyarakat. Biasanya untuk status sosial ekonomi ini ada tingkatannya, ada yang upper class gitu ya, atau misalkan kelas tinggi, kelas atas, ada yang middle class, itu kelas menengah, dan lower class. Nah itu semuanya memang sudah ada gitu ya di dalam masyarakat kita dalam status sosial ekonomi ini. Lalu ada jenis identitas budaya. Nah ini juga berkaitan dengan identitas gitu ya. Bahwasanya identitas di sini juga itu suatu alat penghubung antara individu dengan masyarakat. Nah dari identitas disinilah nanti menjadi mata rantai gitu ya, yang memperbolehkan adanya suatu hubungan yang terjadi di antara individu dengan masyarakat. Lalu ada bahasa, seperti yang kita ketahui ya, bahasa juga banyak, ras, dan berkebutuhan khusus. Nah ini pun ada di dalam satu mata kuliah ya untuk berkebutuhan khusus. Nah semua ini adalah masuk ke dalam pengertian dari multikultural. Bahwasannya dari bahasa, ras, dan lain sebagainya ini memang memiliki banyak perbedaan gitu ya. Ada status dan lain sebagainya yang berbeda. Kita lanjut. Di sini Ibu mengambil dari pengertian James A. Banks ya mengenai pengertian pendidikan multikultural. Oke, di sini berbahasa Inggris. Coba Ibu bacakan. Bahwasanya multicultural education is an idea, adalah suatu ide, an educational reform movement, and a process whose major goals is to change the structure of educational institution. Bla 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 will have an equal chance to achieve academically in school. Jadi menurut James A. Banks ini bahwasanya memang pendidikan multikultural ini berawal dari ide gitu ya, bahwa semua murid ini apapun latar belakangnya, dari jenis kelamin, etnis, ras, budaya, kelas sosial, agama, atau perkecualian yang lainnya gitu ya, itu harus mengalami kesederajatan pendidikan di sekolah. Jadi Banks ini mendefinisikan bahwasannya pendidikan multikultural ini sebagai pendidikan untuk pupil of color gitu ya. Jadi memang Banks ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan, bahwasannya semua ini adalah anugerah gitu ya. Perbedaan itu adalah anugerah sunatullah gitu ya. Nah bagaimana sih dalam perbedaan ini yang akhirnya bisa kita sikapi dengan penuh toleran dan semangat egaliter. Nah ini sebenarnya ini yang bisa diartikan dari pendidikan multikultural yang Ibu kutip dari James A. Banks gitu ya. Jadi nanti juga di sini ada berbagai macam
tujuan dan fungsinya nanti bisa kita pelajari bersama gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini dari pengertian tadi ada 3 esensi gitu ya dalam pendidikan multikultural. Yang pertama ide gitu ya, dan kesadaran akan nilai penting keragaman budaya. Jadi apa aja sih yang beragam ya, seperti tadi ya, ada jenis kelamin, etnis, ras, kelas sosial, agama, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada suatu gerakan pembaharuan pendidikan, bahwasanya walaupun berbeda-beda, siswa tetap memiliki kesederajatan dalam pendidikan. Dia dari Papua misalnya ya, dia dari Karawang. Ketika masuk UBP, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada suatu proses pendidikan. Proses pendidikan yang dia terima pun sama. Walaupun misalkan dia dari Papua, yang kita lihat ya secara kasat mata dari rasnya pun berbeda, misalkan dari rambut, dari permukaan kulit ya, atau warna kulit dan sebagainya. Nah, itu tidak ada perbedaan. Semuanya dalam proses pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam belajar. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Di sini ada kesadaran akan nilai penting keragaman budaya. Nah, jadi di sini semua siswa itu memiliki karakteristik ya, apa aja gitu ya, ada karakteristik khusus usia, agama, gender dan sebagainya, yang memang itu semuanya sudah melekat pada diri masing-masing. Karena ini pembawaan dari nenek moyang yang dia bawa gitu ya. Di sini pun di Karawang pastinya ada yang dari Jakarta dan lain sebagainya. Itu adalah karakteristik yang memang sudah melekat pada diri kalian masing-masing. Nah, pendidikan multikultural di sini berkaitan dengan ide bahwa semua siswa ini tanpa memandang karakteristik tadi itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Oke, lanjut. Di sini sebagai gerakan pembaharuan. Nah, dalam kenyataannya gitu ya, dalam karakteristik budaya tadi, memang seringkali pendidikan yang baik ini diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok tertentu yang tertutup bagi anak-anak dari kelompok lain. Karena melihat status sosial tadi. Jadi ada beberapa pendidikan memang ketika kita ingin masuk ke sekolah yang memang bagus, ada harga yang harus dibayar gitu ya, mahal istilahnya. Nah, itu juga ada peruntukan untuk anak-anak yang memang bisa membayar dengan nominal tertentu baru dia bisa bersekolah. Tuh. Ini harus dipandang dari pihak lain ya. Artinya kita sikapi dari kenapa sih sekolah bagus memang mahal dan memang tidak semua orang bisa masuk ke sana. Nah, itu disikapi dari yang lain. Nah, pendidikan multikultural ini memang merupakan suatu gerakan pembaruan pendidikan yang memperjuangkan persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik untuk semua golongan. Makanya sekarang juga sekolah, artinya sekolah tuh ada dana BOS dan lain sebagainya. Nah, itu adalah suatu gerakan pembaharuan untuk menyamakan suatu hak gitu ya, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dari uang yang memang diberikan oleh pemerintah bisa dialokasikan untuk fasilitas gitu ya, dan dari fasilitas itu bisa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Lalu pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan, nah ini dipandang sebagai suatu proses yang memang terus-menerus, artinya an ongoing proses, bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai. Jadi tujuan dari pendidikan multikultural ini adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh, bukan sekedar meningkatkan skor aja. Jadi prestasi ini bisa dilihat dari tiga dimensi gitu ya. Ada dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan sekarang ini sudah sudah dijalankan di sekolah-sekolah, bahwasanya penilaian di sekolah itu bukan hanya dari nilai skornya saja, dari kognitifnya saja, tapi semua aspek ternilai, dari aspek kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Nah, ini adalah masuk ke dalam salah satu dari tujuan pendidikan multikultural gitu ya. Jadi untuk memperbaiki prestasinya secara utuh, bukan hanya dari kognitifnya saja. Anak dinyatakan pintar ketika dia mendapatkan nilai 10, bukan hanya dari situ, tapi kita lihat juga dari proses pembelajarannya seperti apa, karakteristik sikap di sekolahnya seperti apa, dengan temannya seperti apa, dengan guru dan lain sebagainya. Itu. Nah, lanjut, ini ada tujuan pendidikan multikultural. Ini kurang lebih ada sekitar 10 tujuannya.
sebenarnya ini bisa kalian baca sendiri ya. Yang pertama ini pengembangan literasi etnis dan budaya. Nah, ini udah ada penjelasannya untuk pengembangan literasi etnis dan budaya itu seperti apa gitu ya. Ini bisa kita integrasikan ke sekolah karena pendidikan multikultural ini dia tidak berdiri sendiri, artinya memang dia diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah seperti PPKN ya dan IPS. Nah, untuk pengembangan literasi etnis budaya di sini yang pertama untuk memberikan informasi pada siswa tentang sejarah dan kontribusi dari berbagai kelompok etnis. Jadi di sini juga ya anak itu diperkenalkan gitu ya literasinya, budaya kita itu di Indonesia itu apa aja gitu ya. Itu sebenarnya udah ada di dalam mata pelajaran yang ada di sekolah ya. Ada mengenai keragaman budaya. Nah, di situ ada karakteristiknya seperti apa, peristiwa yang membentuk kebudayaan itu seperti apa gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ada pengembangan literasi etnis dan budaya. Lalu yang kedua ada perkembangan pribadi. Nah, di sini ada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan pada identitas pribadinya. Oke. Kalau kita berbicara tentang konsep diri, pastinya ini berkaitan dengan psikologi ya. Ilmu psikologi di sana juga ada mengenai konsep diri, yang mana dia itu suatu pandangan atau sikap individu terhadap dirinya sendiri. Kalau konsep dirinya positif, pasti ini akan berkaitan dengan pengembangan diri yang positif. Misalnya terhadap perbedaan tadi, oh saya ini orang Karawang gitu ya,